Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatul Rasidah dengan nomor induk mahasiswa 21109122200008 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan juga Program Studi Kesehatan Masyarakat. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan Program Studi Kesehatan Masyarakat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan profil lulusan kesehatan masyarakat atau sering disebut dengan Miracle. Adapun visi dari Universitas Lambung Mangkurat ialah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian sumber daya masyarakat, dan ipteks yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas, menggunakan variasi narasi kata, antara lain lahan suboptimal atau area sungai, dan pertambangan atau perikanan kelautan. Sementara, beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian sumber daya masyarakat dan ipteks yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. Ipteks dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini, yaitu universitas dan fakultasnya masing-masing, yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam bidang nasional maupun internasional. Rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan ipteks yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama. Yang kedua, berdaya saing, merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Dan yang ketiga, lingkungan lahan basah atau wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, atau gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen ataupun temporer, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di atas pasang rendah tidak lebih 6 meter. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Adapun misi dari Universitas Lambung Mangkurat, yang pertama,
menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yaitu tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kemudian, tujuan dari Universitas Lampu Mangkurat. Yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan yang keempat, yang terakhir ialah terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kemudian, visi, misi, serta tujuan dari Fakultas Kedokteran. Adapun, visi dari Fakultas Kedokteran ialah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Terdapat 4 misi Fakultas Kedokteran. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam tujuan Fakultas Kedokteran juga terdapat 4 poin. Yang pertama, terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan juga akuntabel. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, serta tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Adapun, visi dari program studi kesehatan masyarakat ialah menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Terdapat 6 misi yang dijalankan oleh program studi kesehatan masyarakat.
Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Terdapat 6 tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, dan partisipasi dan koordinasi. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional yang sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintahan, yang dimana kebijaksanaan tersebut mencakup menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim
pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, baik ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ataupun ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analytic assessment skills. Kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development or program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif, communication skills. Keempat, mampu memahami budaya setempat, culture competency skills. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skills. Ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skills. Kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills. Profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manajer, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, and educator atau yang disingkat Miracle. Pertama, manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Keempat, apprentice, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Ketujuh, dan yang terakhir ialah edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua. Saya memohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.